Perkenalkan, nama saya Resti Rahmadania. Saya kelas 2A dengan prodi PGSD dengan NIM 860339313. Saya di sini akan menjelaskan materi filsafat ilmu, di mana ini terdapat pada modul 3, yaitu tentang peran dan kedudukan landasan keilmuan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan keilmuan. Baiklah, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, kita bahas ontologi ilmu. Parmenides adalah salah seorang yang pertama kali menggagas tentang ontologi. Kata ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, of-cross, ontos yang artinya ada atau eksis, dan sophia logia yang berarti wacana lisan, ilmu, atau bentuk dari segala sesuatu yang ada. Wacana adalah bentuk komunikasi tertulis dan lisan, atau lisan. Jadi, ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada, menjadi, ada, keberadaan sesuatu atau kenyataan. Ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika. Jadi ketika belajar tentang ontologi, berarti kita belajar tentang metafisika, walaupun metafisika sebenarnya bukanlah sebuah ilmu. Metafisika adalah cabang filsafat murni atau filsafat umum dan atau filsafat tradisional. Mari kita mengatakan bahwa ilmu yang mempelajari tentang metafisika ini adalah ontologi. Jadi, ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Contoh, kita ambil, misalnya ada kata mahasiswa. Kata ini dalam bentuk tulisan dan ada yang bentuk lisan atau yang dihafalkan atau diujarkan. Mari kita melihat bagaimana ilmu ontologi ini mencermati atau mempertanyakannya. Ontologi mahasiswa. Apakah mahasiswa itu ada? Bagaimana bisa mahasiswa itu dikatakan ada? Apa wujud atau karakteristik mahasiswa itu? Jika mahasiswa dikatakan sebagai sesuatu yang abstrak, tidak nyata, lalu mengapa ada yang disebut mahasiswa? Jika mahasiswa itu dikatakan sebagai sesuatu yang konkret atau nyata, lalu apa yang membedakannya dengan hal lain yang dianggap ada? Seperti siswa pelajar, pembelajar, dan lain-lain, dan seterusnya. Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu nantinya menjadi pertanyaan-pertanyaan ontologi. Misalnya, mahasiswa itu adalah orang yang sementara menempuh pendidikan tinggi, atau mahasiswa adalah atribut bagi orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari dasar dan menengah, serta seterusnya. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, kita sudah mulai menyadari bahwa ternyata kata mahasiswa yang selama ini melekat pada diri kita juga belum benar-benar kita pahami. Inilah pentingnya ontologi yang dapat kita gunakan untuk mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik label mahasiswa. Nanti ketika kita dapat mengetahui bahwa benar mahasiswa itu ada, barulah kita layak mengatakan bahwa kita adalah mahasiswa dan benar bahwa mahasiswa itu ada atau eksis. Prinsipnya sama ketika kita menghadapkannya dengan konsep ontologi. Lalu, ontologi pendidikan. Apakah pendidikan itu? Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa pendidikan itu nyata? Apa yang menjadi petunjuk kenyataan pendidikan? Bagaimana kedudukannya dalam kehidupan manusia? Apakah manusia benar-benar membutuhkan pendidikan? Mengapa? Adakah perbedaan antara orang yang berpendidikan yang tidak? Dari segi apa? Bagaimana pendidikan dapat tetap eksis bagi manusia dan lain-lain? Pendidikan sendiri adalah suatu proses memberi dan menerima pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dianggap nyata bagi manusia karena pendidikan dapat menunjukkan suatu proses belajar yang ditunjukkan dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku manusia sehari-hari.
Pendidikan yang dapat dirasakan oleh manusia pada pendidikan benar-benar dibutuhkan oleh manusia untuk menopang eksistensi kehidupannya. Dengan demikian, terlihat jelas bagaimana sikap dan perilaku orang yang terdidik dan yang tidak terdidik dengan pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya berarti telah menempuh pendidikan formal, tetapi lebih kepada proses belajar seseorang. Lalu, apakah peran dan kedudukan ontologi dalam pengenalan ilmu pengetahuan kita? Perlu kita pahami bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat, seperti yang telah kita pelajari pada topik sejarah perkembangan ilmu, dikarenakan fungsi dari ontologi yang berperan secara filosofis sebagai pemikir dalam menanyakan dan menjawab persoalan-persoalan keberadaan eksistensi. Sekarang, mari kita memahami peran dan kedudukan epistemologi. Lanjut yang kedua. Yang kedua, epistemologi ilmu. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri. Khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya atau kesahihan dan ruang lingkupnya. Epistemologi adalah penyelidikan tentang apa yang membedakan antara suatu keyakinan yang dibenarkan dan suatu pendapat yang dibenarkan. Epistemologi juga merupakan evaluasi keyakinan dan tindakan kognitif lainnya. Sederhananya, epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Jadi jika kita mempelajari epistemologi, ilmu berarti kita ingin mengetahui dan memahami usul-usul ilmu, kebenarannya ilmiah, dan bagaimana kebenarannya dikatakan ilmiah. Ilmiah berarti berdasarkan metode langkah-langkah, prosedur, tahapan, dan prinsip keilmuan, berlaku umum atau universal. Sesuatu dapat dikatakan sebagai pengetahuan jika hal itu dianggap benar, diyakini, dan mendapatkan pembenaran. Baiklah, kita lanjut yang ketiga. Itu ada aksiologi ilmu. Jika ontologi fokus pada eksistensi keberadaan ilmu atau usaha untuk mengetahui apa di balik sesuatu yang dianggap ada, epistemologi fokus pada asal-usul ilmu pengetahuan dan tingkat kebenaran ilmiahnya, maka aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Aksiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani aksia yang berarti nilai dan logia yang berarti wacana lisan, ilmu. Jadi, aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai yang mengacu pada istilah kolektif untuk etika dan estetika. Aksiologi juga mengacu pada bidang filsafat yang sangat bergantung pada gagasan nilai, teori nilai, etika, dan estetika. Aksiologi juga diartikan sebagai cabang filsafat praktis yang mempelajari tentang sifat nilai Smith. Sifat nilai menurut Smith dan Thomas 1998. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang, benar atau salah, baik, buruk. Sedangkan estetika mengacu pada rasa keindahan yang juga biasa dikaitkan dengan seni. Namun demikian, para ahli aksiologi lebih mencermati sebuah nilai secara umum ketimbang nilai-nilai moral. Seperti yang telah kita singgung pada modul sebelumnya tentang istilah bebas dari nilai dan terikat oleh nilai. Saat kita menyatakan sebuah kebenaran ilmu, kita pasti dihadapkan dengan realitas bahwa ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmu itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang kita ambil dari kejadian tentang uji coba nuklir di Korea Utara. Nuklir merupakan salah satu temuan ilmiah yang konkret dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, ketika Korea Utara hendak melakukan uji coba nuklir, maka dunia internasional tentu tidak akan tinggal diam sebab hal itu secara etika dianggap sebagai sesuatu yang melanggar nilai tentang benar atau salah baik,